kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang adil dalam segala perbuatannya. Patutlah kita pagi hari ini kita puji namanya oleh karena kebesaran Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Terima kasih buat keadilan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi pendengar di pagi yang indah ini yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan, untuk memulai pagi ini dengan kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di pagi yang indah ini kita akan sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya bacakan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di awal tahun ini kita mau sama-sama belajar bahwa hidup kekristenan itu berkaitan dengan dua hal, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Karena segala sesuatu kesudahan sudah dekat. Karena itu kita disuruh Tuhan untuk menguasai diri kita agar kita dapat berdoa, agar kita dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan.
1 Petrus 4 yang ke-7 sampai 8 ini juga adalah aplikasi dari Matius 22 ayat yang ke-34 sampai 40. Nanti Bapak Ibu boleh baca di sana. Lalu bagaimana kita menjadi Kristen yang benar? Yang pertama adalah hidup dalam keselarasan dengan Allah. Di dalam Mazmur, saya bacakan di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hidup dalam keselarasan dengan Allah, yaitu kita dituntut kita dekat. Saat kita dekat dengan Tuhan, kita akan bisa menjadi tenang. Daripadanya lah keselamatan kita. Hanya daripada Yesuslah keselamatan kita, Bapak Ibu saudara Tuhan. Dan Yesuslah gunung batuku. Apapun persoalan yang kita hadapi, saat kita mau menjadi orang Kristen yang benar, Dialah gunung batu kita, Dialah keselamatan kita, Dialah Yesus kota bentengku, aku tidak akan goyah. Di dalam Yesaya 30 ayat ke-15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dalam bertobat, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di dalam Yesaya 30 ayat ke-15 ini sangat jelas bahwa saat kita mau bertobat dan tinggal diam, yaitu artinya kita bertobat dan melakukan firman Tuhan, maka akan diselamatkan. Dan saat kita tinggal tenang dan percaya, bukan cuma bertobat dan tinggal diam ataupun melakukan firman Tuhan, namun juga kita mau percaya akan janji-janji Tuhan, maka disitulah saat kita menghadapi apapun, disitu terletak kekuatan kita. Dan yang kedua adalah bagaimana menjadi Kristen yang benar. Yang kedua adalah hidup dalam keselarasan dengan sesama. Di dalam Matius 22 ayat ke-39 saya bacakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat kita mau mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, kita sudah melakukan firman Tuhan. Namun memang tidak mudah. Namun di awal tahun ini kita mau sama-sama belajar mengasihi sesama kita, terutama orang-orang yang seiman dengan kita. Dan dimanapun kita berada, kita mau menjadi aplikasi ataupun bukti bahwa Yesus tinggal di dalam kita, dengan sikap hidup kita, dengan perilaku kita yang mengasihi orang-orang di sekitar kita. Lalu siapa yang menjadi pelakunya? Di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-10, belayanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sangat jelas Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Di sini Petrus berbicara kepada kumpulan orang-orang percaya. Di sini Petrus berbicara pada orang-orang beriman, orang-orang percaya, orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus. Hidup Kristen sejatinya ditopang oleh dua hal ini. Saya tadi di awal sudah berbicara bahwa kekristenan itu ditopang oleh dua hal ini, yaitu hubungan kita ke atas dan hubungan kita ke samping, yaitu hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Itu harus balance, harus seimbang. Tidak boleh lebih kita mengutamakan Tuhan ataupun kita lebih mengutamakan sesama, namun harus seimbang. Kita mengutamakan Tuhan, namun kita juga aplikasinya, kita juga harus memiliki kasih sesama kita. Kristen itu bicara tentang apa yang bisa kita perbuat untuk orang lain dan bukan apa yang bisa kita harap dari orang lain. Kapan kita mempraktekkan kekristenan ini? Yaitu setiap saat dan berkelanjutan, setiap waktu. Di dalam 1 Korintus 16 ayat ke-14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hidup Kristen adalah dimulai dari diri kita sendiri. Jangan menunda
hidup dalam kekristenan yang benar. Marilah kita menjadi teladan dan kita mau menjadi berkat bagi sekeliling kita. Dan kita menjadi aplikasi dalam kita mengiring Yesus melalui kasih kita kepada sesama. Saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini. Biarlah firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami mengawali hari ini. Biarlah kami dapat hidup sesuai dengan firman-Mu. Biarlah kami menjadi saksi-Mu. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.